Selamat pagi saudari-saudara yang terkasih. Marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan dan kita mengawalinya dengan doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita mengawali minggu kita hari ini, hari Senin 14 Juli 2025, diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Dan oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari baca ayat ini aja, sebetulnya kita kurang lebih sudah bisa paham nih, bahwa ada suasana hati yang khusus dari Daud si pemazmur itu. Di sini dia mungkin sudah berusia senior, di atas 50, di atas 60, dan dia sejenak kilas balik lagi. Memandang kembali masa lalunya, masa mudanya, ternyata dia sadar dia telah banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu dia datang bersimpuh, bersujud, bermohon kepada Tuhan. Kiranya dosa-dosanya yang masa lalu, yang masa muda itu tidak diingat Tuhan. Melalui kisah ini kita bisa belajar beberapa hal baru yang membantu kita lebih paham firman hari ini. Yang pertama, doa permohonan Daud ini adalah bentuk curahan hati, keterbukaan dan kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan. Dia tidak memungkiri bahwa dia buat salah, tetapi kiranya Tuhan berkenan mengampuni dia. Daud mau datang pada Tuhan dan bermohon pengampunan. Ini saja sudah sebuah sikap yang patut ditiru, sikap yang positif, yang memperlihatkan bahwa Daud adalah manusia yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari, doa permohonan Daud ini juga ia sampaikan sebagai usaha agar dia tidak dihantui oleh rasa bersalah. Ada orang yang karena dihantui rasa bersalah hingga hidupnya tidak tenang. Bahkan dia dibebani stres sepanjang hidupnya setelah itu. Agar dia bisa dengan hati yang tentram melanjutkan hidupnya di usia tua, maka Daud perlu mengungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Sehingga dia nggak feeling guilty, dia nggak menderita karena teringat selalu dengan dosa-dosa masa lalunya. Dia sudah ungkapkan apa adanya di hadapan Tuhan dan dia berharap pengampunan dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, doa permohonan Daud ini adalah wujud keyakinannya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan penuh kasih setia. Tuhanlah yang sanggup melepaskan seseorang bebas dari beban masa lalunya yang seolah-olah mengikat dan mengekang. Tuhan juga yang pantas menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang. Kiranya firman hari ini mendorong kita untuk juga terdorong mau datang ke hadapan Tuhan, bermohon pengampunan dari Tuhan, bertobat dan memperbaiki hidup kita ke depan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dibekali firman-Mu, bahwa setiap kami punya catatan hitam masing-masing. Kami mungkin di masa yang lalu berdosa di hadapan keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di dalam kami bekerja berkarir di kantor, terlebih di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang berkenan menghapuskan dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Dan terimalah kami yang telah menyerahkan diri kepadamu dan bertekad mau bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berangkatkanlah kami menuju hari yang baru. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.